Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. 2. Materi pengantar beberapa keberkahan Kitab Al-Usul Ats-Tsalasah. Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir pada tahun 1119 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1703 Masehi dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Jadi kitab ini lebih dari 236 tahun yang lalu ditulis dan masih dipelajari hingga saat ini. Hal ini menjadi salah satu bukti keberkahan dari Allah kepada kitab yang ditulis oleh ulama yang berfokus kepada dakwah tauhid sejak tahun 1153 Hijriah. Meskipun jumlah halaman kitab ini kurang dari 40 halaman, namun kitab ini dipelajari oleh berbagai golongan. Dari mulai anak-anak yang saat ini menjadi pelajaran wajib di berbagai sekolah di Arab Saudi dan negara lain, sampai kepada para mahasiswa S3 yang wajib menguasai sebelum lulus dan mendapatkan gelar doktor. Mungkin inilah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir meskipun sudah meninggal, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas, illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan kitab ini, banyak manusia yang ditunjukkan kepada kebaikan, yaitu akidah yang benar, dan pahala bagi orang yang menunjukkan kebaikan adalah mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Merupakan alternatif yang sangat tepat untuk kita pilih agar bisa mendapatkan pahala yang banyak hanya dengan menunjukkan jalan kebaikan, dan tentu kita pun harus dengan sekuat tenaga melakukan kebaikan yang kita tunjukkan tersebut. Dan yang jangan pernah dilupakan dalam setiap kita beramal adalah ikhlas, karena ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal selain syarat mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa mengerjakan amal yang soleh pada ayat di atas artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dari paparan tersebut, beberapa keberkahan kitab Al-Usul As-Salasah adalah: 1. Dipelajari lebih dari 2 abad setelah ditulis. 2. Dipelajari oleh anak-anak sampai mahasiswa calon doktor. 3. Banyaknya manusia yang ditunjukkan kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.